Izin record ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Waalaikumsalam subscriber warahmatullahi ya Imam wabarakatuh. Suradi Channel dimanapun Anda berada, yaitu channel yang mengasah logika dan mengolah asa. Pada kesempatan kali ini saya coba memberikan sebuah literasi media tentang pilkades di salah satu desa yang ada di Tangerang, yaitu Desa Sukamana. Yaitu disitulah saya tinggal ya. Selama saya bekerja di Jakarta, saya tinggal di sebuah perumahan yang letaknya berada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau di Jakarta itu gambarannya ada Jakarta, ada Kota Tangerang, ada Kabupaten Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang ini pemerintahannya masih pemerintah desa, jadi belum kelurahan. Dan pada bulan depan akan ada sebuah pesta demokrasi yang akan berlangsung, yaitu Pilkades atau pemilihan kepala desa. Dan di sebelah saya, seperti yang Anda lihat di screen ini beliau adalah Bapak Basarudin. Beliau ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukamana. Alhamdulillah beliau bersedia saya undang untuk wawancara melalui Zoom. Dan saya sangat surprise sekali karena ada SDM yang unggul di Desa Sukamana ini yang sudah terbiasa dengan menggunakan Zoom meeting atau menggunakan media digital untuk bisa berkomunikasi. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita acungi jempol dan berikan apresiasi yang cukup tinggi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat masyarakat desa yang lain agar bisa memberikan informasi yang lebih yang lebih enjoy lagi, yang lebih bisa dinikmati oleh dunia digital saat ini. Dan saya akan langsung menyapa beliau ini untuk mewawancarai sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam pilkades yang akan datang. Karena di masa pandemi ini ternyata ada penundaan pemilihan kepala desa. Apakah itu hanya rumor atau sudah ada SK-nya? Kita langsung saja berkenalan dengan Bapak Basarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Waduh, kayaknya ini kita jam berapa ya? Udah jam 22.42 ya. Tapi kayaknya masih seger, Pak ya. Masih semangat. Masih semangat ya. Oke, semangat demi kemajuan desa, Pak ya. Oke. Betul. Pak, boleh diceritakan awal mulanya Bapak Basarudin ini sebelum kita menuju ke fokus bahasan kita nanti, yaitu penundaan pilkades. Nah, boleh nggak diceritain sedikit Pak, awal mulanya bagaimana Bapak bisa terlibat sebagai panitia pemilihan kepala desa ini? Oke, baiklah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian semua, semoga sehat semua kita. Jadi intinya pada saat pilkades di Sukamana ini tentunya tidak sedikit juga yang berminat untuk menjadi panitia. Namun memang BPD Desa Sukamana menunjuk saya selaku ketua panitia, dan insya Allah dengan itu saya coba untuk terus perjuangkan amanah tersebut, sehingga saya bertekad di dalam diri pribadi untuk senantiasa menciptakan pilkades Sukamana ini dengan aman, sehat, dan berkualitas tentunya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Tangerang ini ada 77 desa yang mengadakan pilkada serentak, dan salah satunya Desa Sukamana yang ada di Kecamatan Rajek ini, ya termasuk ya saya alhamdulillah sebagai ketua pilkades merasa terpanggil tentunya untuk mensukseskan pesta rakyat ini. Pesta demokrasi ya. Dari situlah kami beranjak untuk bisa menjadikan pilkades ini yang benar-benar mutlak tanpa ada hal-hal yang lain seperti tonton misalkan money politik dan sebagainya lah. Ya, kita minimalisir seperti itu, dan
insya Allah sesuai dengan tahapan-tahapan, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti ini pilkadesnya akan berjalan lancar Pak ya. Sebelum kita menuju fokus penundaan Pak ya, ini saya agak sedikit apa ya, apresiat lah melihat Pak Basarudin ini ya. Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi pada Pak Basarudin selaku panitia pilkades yang sudah menggunakan media digital untuk kita bisa berwawancara ini. Ini sangat hebat Pak, karena bayangkan ini di tingkat desa kita bisa melakukan seperti ini mungkin bisa menjadi contoh buat desa-desa yang lain Pak ya. Amin. Terima kasih. Ini adalah cara kita untuk bisa menyebarkan informasi yang penting bagi masyarakat, dan informasi itu bersifat sangat-sangat terbuka, dan informasi itu memang langsung dari sumbernya, bukan informasi yang hoax. Iya Pak Basarudin, kalau melihat Desa Sukamana ini kan sebenarnya letaknya tidak jauh dari ibu kota Pak ya. Dan memang Desa Sukamana ini ada di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Itu adalah wilayah perumahan. Nah, menurut Pak Basarudin nih, sosok-sosok kepala desa seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat ini, Pak? Baiklah, dari letak geografis sebenarnya memang tadi telah dikatakan bahwa Sukamana ini tentunya dekat dengan ibu kota ya, tentunya walaupun desa tapi dekat dengan ibu kota. Ini sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang memang mampu memimpin warganya dengan baik, tentunya dengan amanah, dan memang dengan kualitas yang luar biasa. Kualitas tersebut yang saya maksud itu zaman sekarang kan kita harus era digital, dan memang desa-desa yang berkembang tentunya diharapkan seorang sosok pemimpin yang bisa menguasai era ini gitu. Jadi mudah-mudahan semua yang kontestan dari pilkada saat ini di Sukamana itu bisa memberikan atau memajukan Sukamana dengan konsepnya. Tentunya kita juga sebagai warganya tidak tinggal diam, ya, harus mendukung siapapun nanti yang terpilih jadi kepala desa. Ya, kita harus memang memberikan masukan, memberikan ide, memberikan support kepada mereka untuk Sukamana maju. Begitu. Adapun sosok seorang pemimpin yang kita butuhkan saat ini ya harus pemimpin yang benar-benar paham terhadap kepemimpinan terutama, dan paham juga terhadap era globalisasi yang saat ini. Nah, mudah-mudahan adalah gitu, ada antara empat ini ya. Dan walaupun misalkan mereka kurang paham terhadap era ini, dan misalkan ada bahasa sosok-sosok dari staf dan lain sebagainya, nanti mungkin yang kita bisa dorong untuk hal itu. Intinya kita ingin Sukamana itu maju. Iya, betul. Jadi intinya adalah bagaimana walaupun desa bisa memberikan pelayanan digital ya, atau digitalisasi pelayanan desa itu sekarang ini sangat dibutuhkan, apalagi di masa-masa pandemi ini kita nggak bisa lagi bertemu secara fisik, benar nggak ya? Jadi harus bisa melakukan upaya dorongan yang sangat-sangat ekstra untuk melakukan transformasi informasi ya, transformasi digital ya Pak ya. Jadi walaupun mungkin kepala desanya mungkin ya mohon maaf ada juga yang old school, tapi walaupun old school setidaknya stafnya atau ada tangan kanannya atau ada yang bisa memberikan sebuah pelayanan digital yang itu tidak bisa diabaikan selain kepemimpinan. Karena memang sekarang yang dibutuhkan adalah itu. Bayangkan kalau misalnya kepala desa dia tidak punya wawasan digital, bagaimana melayani rakyatnya di masa-masa pandemi seperti ini, Pak ya? Oke, Pak, boleh diceritakan sedikit Pak tentang tahapan yang sudah dilewati Pak sebelum kita menuju ke penundaan, Pak? Oke, baik. Tentunya kita balik lagi ke masalah pilkades. Dengan yang jelas, tahapan-tahapan telah kita lalui. Beberapa tahapan diantaranya pertama mungkin tahapan pembentukan panitia ya, dari mulai pembentukan panitia sudah kita lalui, kemudian
tahapan pendaftaran calon ya alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi dari balon menjadi calon tentunya ada tes juga ya kan. Kita kemarin jujur ya, memang kita dibutuhkan sosok yang pemimpin yang digital ya, kemarin juga tesnya dengan digital gitu kan, menggunakan CAT kebetulan. CAT Pak ya, hebat juga pakai CAT ya Pak ya. Serius tuh Pak. Jadi mereka para balon itu ya pada kelebihan juga sih sebenarnya, cuman ya karena memang itu suatu keharusan dan ya? Mereka harus ikuti ya CAT tersebut. Dan kebetulan kemarin CAT-nya di UMN ya, dilaksanakan di UMN di Gading Serpong. Dan pelaksananya kebetulan pada saat itu tim independennya dari UNIS ya, dari UNIS. Nah, gitu. Setelah berjalan CAT, kita alhamdulillah semua hasil karena memang calonnya itu kurang dari 5 kurang dari 5, tidak ada yang digugurkan ya kan. Semua masuk jadi calon dan kita penetapan calon alhamdulillah tertera sekarang dari 4 calon ini nomor-nomornya ya kan, nomor-nomor calon juga sudah ada. Nah, kemudian setelah tahapan-tahapan penetapan nomor, kita langsung ke teknis pendataan pemilih ya, berawal dari Pantarli tentunya ya. Kita mendapatkan DP4, setelah DP4 kita coklit, kemudian kita hasilkan DPS, daftar pemilih sementara, dan setelah itu alhamdulillah DPS sudah ditetapkan dan kita cross check ulang. Dan luar biasa itu dalam penyempurnaan DPS menjadi DPT juga luar biasa. Kita cross check ulang dan alhamdulillah masyarakat Sukamana tergeming untuk melihat DPS tersebut. Oh ternyata ini udah nggak ada, ini sudah meninggal ini. Nah mereka memberikan masukan sehingga bagi kami sangat terbantu sekali terkait kualitas data yang kita dapatkan. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan DPT dan kita sudah menetapkan DPT, dan memang yang jadi permasalahan sekarang ada pengunduran itu ya, setelahnya kita tetapkan DPT, namun kita akan sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada pengunduran. Sudah kita sosialisasikan dan masyarakat juga sudah tahu. Namun terkait DPT memang ya inilah ya. Oke, ini ada SK Bupati ya, baru keluar tadi siang terkait masalah. Ini udah sah Pak ya? Kemarin kan sempat beredar rumor akan ada penundaan ya, dan ini udah sah hari ini ya. Hari ini ya. Hari ini. Per hari ini jadi Pilkades kita ditunda sampai tanggal 18 Juli. Jadi ada 2 minggu ya setelah kemarin ditetapkan tanggal 4, namun sekarang diundur ya. Nah ini adalah SK dari Bupatinya ya, keputusan Bupati terbaru nomor 141 Cap 774 Huk 2001. Ya inilah ya yang menjadikan dasar daripada penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pak ya. Ya betul Pak. Oke. Jadi intinya dari surat ini adalah menunda sampai tanggal 18 Pak ya. Tanggal 18 ya kan. Namun di sini kita ada kendala terkait masalah surat suara, tapi di situ juga sudah terjawab ya di surat edaran ini. Surat suara yang sudah tercetak tanggal 4 Juli. Kita sudah cetak surat suara kebetulan. Oh gitu. Karena kita sudah beres. Jadi surat suara sudah tercetak tanggal 4 Juli ya? Ya 4 Juli. Tapi karena di edaran ini juga sudah ada keterangan ya? Sudah juga keterangan juga, walaupun misalkan 4 Juli itu disahkan ya kan. Nah di situ ada kalau tidak salah, nah itu ini nomor 7 itu surat undangan atau surat suara yang di dokumen administrasi pemilih kepala desa lainnya yang telah mencantumkan tanggal 4 Juli tetap berlaku dan sah untuk dipergunakan. Makanya ini hanya sekedar penundaan saja. Penundaan ya. Jadi tanggalnya yang sudah tercetak itu masih diberlakukan untuk 18 Juli gitu ya. Adapun untuk masalah DPT tentunya ini juga kita ada kendala terkait DPT. Ya. Nah, di sini ada disosialisasikan tanggal sampai tanggal 27. Kita nggak ada DPTB ya, harusnya ada DPTB ya kan. Tapi insya Allah kita juga akan ada apa? Ada DPT perubahan ya. Oh, DPT perubahan.
di situ ya. Tapi kita juga akan sosialisasikan juga ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak ada penambahan kembali, ya kan? Karena memang kita juga udah sepakat kemarin pas saat penetapan DPT dengan para calon kepala desa yang ada di situ. Di poin sebelumnya Pak, di bawah Pak, itu ada terkait dengan berlakunya anak ini Pak. Pelaksanaan tadi poin berapa Pak? Di poin berapa? Poin 5 kalau nggak salah, poin 5 Pak, poin 4. Masa tenang. Nah ini di atas itu. Nah ini masa penambahan dalam daftar pemilih. Nah itu. Oh, itu. Ya, masa penambahan daftar pemilih tetap sebagai penambah angka 1 dilaksanakan paling lambat tanggal 26 Juli. Intinya sampai tanggal 26, ya kan? 26 Tapi DPT. itu juga kalau ya penambahan DPT. Tapi karena memang kita juga sudah sepakat dengan para calon kepala desa untuk penambahan mungkin ya karena relatif singkat juga waktunya ya kan. Kita seperti apa nggak bisa merubahnya kan. Nah, mudah-mudahan ini tidak jadi hambatan ya, jadi hambatan bagi kami panitia dan bagi keberlangsungan pilkades ini. Terkait masa kampanye ini Pak, gimana Pak masa kampanye Pak? Nah itu di situ kita lihat di poin 4 kampanye hanya dapat dilakukan melalui media daring Pak. Nah ini makanya baik lagi ke tadi digitalisasi ya kan. Kalau ada calon-calon kita yang mampu untuk menggunakan apa namanya daring ya daring ini sangat saya acungkan jempol gitu. Tapi untuk saat ini saya rasa belum ada bentukan itu gitu. Harusnya saya berinisiatif harus kita mulai Pak ya. Harus kita mulai itu. Ya, jadi mereka mengumpulkan massa di setiap masing-masing kelompok ya 5 orang kita buka Zoom meeting kayak gini juga rame nih. Rame ya kan? Oke. Ini kayaknya perlu terobosan Pak. Nanti kita akan coba bikin terobosan Pak. Ini kan baru contoh ya Pak. Kita ini hanya membuat dummy ya. Kita membuat dummy kan contoh lah buat masyarakat ini. Tapi rencana mungkin kalau seperti ini karena ada poin 4 seperti itu ya kan kampanye hanya dapat dilakukan melalui media daring. Nanti mungkin kami panitia juga akan coba memfasilitasi itu ya. Jadi setiap calon itu nanti dia akan kami panggil ke kantor desa mungkin ya. Itu rencana kami ya. Jadi dia itu mengutarakan visi misi dan kita share ke apa namanya Zoom meeting lewat tim-tim mereka gitu kan. Jadi kita akan coba konten ya, video konten Pak ya. Ya. Itu nanti bisa hire saya tuh Pak ya. Itu. Nanti bisa kita kerjasama lah kita bisa kerjasama ya Pak ya. Oke, ini peluang Pak ya. Itu. Peluang baru nih ya. Peluang ya makanya saya juga udah berpikir seperti itu. Jadi setiap calon kan kita diberikan waktu misalkan 3 hari untuk kampanye 3 jadwal kemarin itu ya. Jadi 3 hari itu kita mungkin atur waktu dari hari pertama itu calon nomor 1 sampai jam 12 contoh misalkan. Kemudian calon nomor 2 berikutnya, kemudian hari kedua calon nomor 3 jam 12 sampai jam 12 dan jam 1 berikutnya calon nomor 4. Nah, misalkan begitu. Kita atur dan kita gunakan media seperti ini. Ya. Jadi itu bisa Pak, bisa juga. Ini mungkin sedikit ide Pak ya. Mungkin bisa nanti ini kan disaksikan juga di channel saya Pak, di channel Teknologi Suwandi. Itu subscribernya udah 14.000 Pak. Jadi luar biasa. 14.000 subscriber. Nah, ini kesempatan juga ini. Nanti ini saya akan coba nanti lebih lanjut lagi nih. Bisa juga Pak, misalkan dari pihak panitia Pilkades itu mengundang ke-4 calon, diundang ke Zoom meeting seperti ini, dan juga bisa mengundang tim ses atau audiensnya untuk bisa ikut gabung, sehingga di Zoom meeting itu rame, tapi hanya kita yang punya admin untuk bisa membuka dan menutup audio, jadi sehingga betul. kita bisa mendengarkan visi dan misi dari mereka seperti layaknya. Nah, ini tugas Pak Imam nih, Pak Imam nih saya berikan tugas nih sekarang nih. Aduh, ini belum ada MOU tugas Pak. Saya berikan tugas nih sebagai warga nih ya, bukan saya kepala desa tapi Pak Ketua Panitia memberikan tugas langsung nih kepada Pak Imam. Waduh, ngeri nih. Ini tugas langsung ini ya. Iya, tugas langsung nih dari panitia pertama. Waduh. Nanti
saya tanda tangannya di sebelah mana ya Pak ya? Ya, pokoknya tolonglah diaturlah. Kita juga memang membutuhkan sosok seperti Pak Imam ini ya. Jadi Ya. mudah-mudahan pada masa kampanye tadi apa yang kita miliki, wawasan yang kita punya itu bisa kita salurkan gitu. Ya, nanti kita bisa bahas lebih detail lagi Pak ya. Mungkin nanti kita coba. Betul, betul. Nanti kita bisa. Ini kan kita fokusnya adalah penundaan tadi ya. Kita kembali ke Siap, laptop dulu Pak, siap, tentang penundaan siap, itu ya. siap. Jadi Oke. apa namanya? Terus yang ada poin lagi Pak tentang jadi masa kampanye itu hanya dilakukan melalui daring dan itu mulai kapan sampai kapan belum tahu Pak ya? Nah, itu kalau misalkan di tahapan pertama, tahapan yang ada, kan ada juga tahapannya Pak. Kemarin tadi ya udah saya share juga. Tahapannya itu ada tanggal-tanggalnya Pak. Daripada kampanye itu kita lihat di surat edaran Oh, jadwal surat Pak. edaran. Bentar saya buka ya. Ya, Surat edaran ya. jadwal. Ya. Saya buka dulu surat edaran. Sabar dulu. Bentar, ini surat edaran. Oke, kita share. Nah, ini. Ya. Ya. Nah, di situ ada jadwal Pak. Di mana? Di bawah Pak ya? Sini ya. Di bawah. Nah, terus. Nah, tahapan pencalonan. Nah, itu Tahapan ada pencalonan. tahapan ya. Terus ke bawah ada TKD segala macam. Nah, ke bawah terus. Nah, itu ada. Nah, di situ. Di mana nih Pak? Nah, itu poin 4 Pak. Poin 4 Poin itu 4. Oh, ini kampanye ini ya. Iya, betul ya itu. Tanggal 28 29 30. Oke. Jadi kita tegaskan ya atau kita sosialisasikan ya bahwa kampanye yang resmi itu tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni ya. 30 Juni. Ya, Oke. betul. Dengan penundaan ini apakah ada pergeseran juga Pak masa kampanye atau gimana Pak? Kalau lihat jadwal ini untuk masa kampanye tidak ada pergeseran Pak, cuman hanya di hari tenang aja Pak. Yang tadinya hari tenang itu cuma 3 hari, sekarang menjadi 17 hari. Ya masa tenang. Dari mulai tanggal berapa? Dari mulai tanggal 1, nah itu di bawahnya di masa tenang itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 17. Oh ini ya, karena Ya, pemilihannya betul. tanggal 18 ya. Betul, ya Oke. itu. Ini penting Pak kita sosialisasikan ke masyarakat khususnya pemilih ya, bahwasanya dibantu. Oke, bahwasanya masa kampanye itu yang resmi adalah dimulai pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 30 Juni. Ini resmi. Kemudian masa tenang menjadi panjang karena memang diundur dari 4 Juli menjadi 18 Juli, yaitu masa tenang mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 Juli 2021 ya. Dan Betul. kalau misalkan ada calon yang melakukan dalam tanda kutip silaturahmi ke konstituen, ke RT, ke RW itu nggak masalah Pak ya? Atau masalah dengan protokol kesehatan bagaimana Pak? Nah, itu kalau misalkan melebihi kapasitas, artinya kita juga sistematikanya kunjungan dengan kampanye beda ya kan? Oh, Kunjungan kunjungan dengan dengan kampanye kampanye beda. Gimana Pak bedanya ya? beda. Cuman kalau kampanye mungkin mereka mengumpulkan massa atau misalkan mereka banyak ya, lebih dari mungkin 10 gitu kan, di atas 10 atau lebih dari 5 lah gitu kan. Kalau hanya mereka kunjungan ke rumah-rumah itu sebenarnya sudah, kalau para tenang itu udah nggak ada kayak gitu. Sudah nggak ada kunjungan lagi sebenarnya pada dasarnya, tapi kan kita juga tidak bisa atau tidak bisa memantau terus ya. Tidak bisa memantau mereka mau kemana, mereka mau ngapain ya kan, kita tidak bisa memantau ya gitu kan. Cuman itu tadi pada saat ini nanti kita akan tegaskan juga kepada para calon bahwasanya pada masa tenang ini udah tidak ada pergerakan hal-hal yang lain ya kan, termasuk atribut juga sudah tidak ada. Itu mulai tanggal 1 kan ya, atribut dan lain-lain itu kan. Sampai tanggal 17 ya. Ya, sampai tanggal 17 ya. Oke. Ya, mungkin begitu. Cuman di bawah ada Pak, paling kita hanya mempersilahkan kepada para calon itu ada tidak atribut-atribut calon itu sudah tidak ada, namun
sosialisasi. Nanti mungkin kita pasang atribut sosialisasi terkait tanggal dan para calonnya saja, mungkin seperti itu. Pada dasarnya sudah tenang lah, pada dasarnya sudah nggak ada lagi sosialisasi hal-hal yang lain sebenarnya. Cuman sosialisasi apa namanya pemilihan ya, bukan sosialisasi calon ya. Nah itu. Oke, baik Pak. Ini sepertinya nanti harus ada tahapan kampanye digital Pak ya, yang belum dilakukan Pak ya. Dan ini adalah sebuah terobosan untuk kampanye Pak ya. Kalau seperti ini kita udah menemukan sosok yang bisa membuat itu nih. Jadi ini wawancara sekaligus melamar saya menjadi ini ya. Nah, itu sekaligus melamar plus gratisan nanti ya. Ini luar biasa nih. Jadi kita kan ingin go public ya. Semua juga memang berharap bahwa di wilayahnya itu memang ingin maju gitu ya, tentunya ya dengan SDM yang ada. Jadi kebetulan ini sangat luar biasa. Jujur, saya sudah berpikir di kemarin-kemarin seperti apa saya bilang ini. Saya juga memang sudah mengutak-atik ya kan. Dan alhamdulillah ternyata dengan sendirinya gitu. Allah mengutus Pak Imam ini gitu. Berarti ini namanya rezeki Pak ya. Tumbuh ketemu ya Pak ya. Jadi wajar ketemu-ketumunya gitu ya. Nah, gitu. Kemarin terkait masalah data juga kebetulan juga saya faktor kebetulan juga. Jadi kita panitia, kita udah siapkan nih data nih. Dan memang ada juga dari si Pantali itu yang memang mampu mengolah data gitu kan, dalam artian mensortir dan lain sebagainya. Saya lihat kerjaannya kan. Ini sesuai dengan harapan saya gitu kan. Nah, karena saya juga sudah ada background terhadap hal itu. Kemudian mereka bisa menjalankan hal itu gitu kan. Alhamdulillah ketemu gitu, sama seperti ini gitu. Saya sudah pikirkan kampanye digital nih, gimana caranya? Ada nih yang memfasilitasi kayak gini nanti nih. Oke, nanti kita akan coba bahas ini lebih detail Pak ya, bagaimana kita bisa memfasilitasi terutama untuk calon kepala desa ini ya Pak ya. Betul. Supaya bisa tetap melakukan apa ya kampanye secara digital daring gitu ya. Karena memang apalagi sekarang pandemi lagi gawat-gawatnya ini ya, dan kita luar biasa ketat dan social distancing ya semuanya. Memang kita harus melakukan seperti ini gitu, kampanye dari rumah ini, dari rumah saja kita bisa melakukan apa namanya sosialisasi gitu, betul nggak ya Pak? Betul sekali. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ini kita lanjutkan perbincangan ini dalam sesi-sesi berikutnya, mudah-mudahan lebih menarik lagi Pak. Ini akan coba saya share video ini, nanti Bapak bisa share ke konstituen atau ke calon masing-masing agar ini bisa menjadi bahan sosialisasi gitu ya Pak ya. Siap Pak. Mantap. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk menutup wawancara pada malam hari ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat calon pemilih. Closing statement dari saya, closing statement dari kami selaku panitia tentunya berharap semua warga masyarakat Desa Sukamana khususnya dalam melaksanakan pilkades ini tidak ada yang golput. Tentunya ingat di tanggal 18 Juli nanti kita akan mengadakan pesta rakyat Desa Sukamana memilih pemimpin. Siapapun nanti pemimpinnya, kami berpesan juga, kami berharap juga itulah menjadi pemimpin kita, dan mudah-mudahan kita doakan pemimpin itu menjadi amanah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan semua warga masyarakat Desa Sukamana sehat. Dan pilkades ini juga menjadi pilkades yang aman, sehat, dan berkualitas tentunya. Dan mudah-mudahan ke depannya kita warga Desa Sukamana tentunya menjadi warga yang maju, sejahtera, dan berkualitas. Demikian dari kami selaku panitia, silakan. Jangan sampai salah pilih Pak ya. Jangan sampai salah pilih tentunya. Ya. Karena itu akan menentukan masa depan kita ke depan ya Pak ya. Betul, ya tentunya itu. Dan jangan golput Pak ya. Jangan golput. Tidak boleh golput. Baik, terima kasih Pak Basyarudin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi dan luar biasa. Terima kasih kembali. Desa ya, walaupun kita tinggal di desa ya, bagaimana desa ini bisa menyerbu kota gitu ya. Atau pilkades rasa pilpres gitu Pak ya. Pilkades rasa pilpres luar biasa. Cuman nggak ada wakilnya nih. Harusnya ada
wakilnya nih. Gitu ya. Sayangnya kadesnya ini nggak ada wakil kepala desa ya, Pak ya? Wakil kades itu kan, harusnya pada sekdes nih, sekdes. Sekdes, Dua dia ada dan sangat, sekdes. sangat, Mantap, nanti mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi Siap. dan lebih Siap. bermanfaat lagi bagi banyak masyarakat, terutama bagi masyarakat desa di Sukamana, Pak ya. Amin, amin. Oke, saya akhiri Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.